Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana, Ana mau bertanya, bagaimana mensyukuri dan sabar terhadap pasangan kita? Bagaimana mengajak istri untuk tetap teguh di atas sunnah? Adakah contoh metode untuk membentuk keluarga sakinah dari salaf terdahulu? Mohon doanya Ustaz dan para ikhwan dan akhwat di sini untuk ana dan istri berikan keturunan yang soleh-solehah. Ya yang kami nanti si buah hati selama 13 tahun ini. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Terkadang keberadaan anak itu masalah. Tapi secara hukum asal anak itu adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Tapi di sisi lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kalian adalah fitnah. Sehingga orang yang nggak dikasih anak berarti dia nggak difitnah dengan anak. Tapi masalahnya dia difitnah dengan keinginan punya anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak punya anak dari Aisyah, sampai mati Aisyah nggak punya anak. Padahal Aisyah itu putrinya Abu Bakar As-Siddiq yang doanya mustajab. Abu Bakar, Masya Allah, dia itu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga nggak dikasih anak. Coba Hafsah, putrinya siapa? Umar bin Khattab, nggak dikasih anak. Sofiyah binti Huyai, Zainab bintu Jahsh, Zainab binti Khuzaimah, Maimunah bintul Harith, Juwairiyah, pada nggak punya anak. Nabi Ibrahim baru dikasih anak umur 86 tahun. Sabar dan terus berdoa. Kalau bicara bagaimana menjaga rumah tangga ini agar kita bisa bersyukur dan bersabar, tadi melihat kepada kelebihan orang lain dan melihat kepada kekurangan kita. Kalau kita melihat kelebihan pasangan kita, kita akan bersyukur. Kalau kita melihat kekurangan kita, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ya istri ana mau menerima kekurangan ana. Abu Darda pernah mengatakan kepada istrinya Ummu Darda, ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, idza ghadibtu faraddini. Ummu Darda, kalau aku marah, engkau dinginkan aku ya. Nih, karena kadang-kala ada masalah suami marah gitu. Sebagian istri kalau suami marah dan dia merasa tidak salah, apa yang akan dilakukan istri? Membantah. Bang, bukan aku loh. Engkau marah-marah apa nih? Jangan. Suaminya marah, dinginkan dia. Bagaimana suaminya ridho? Pegang tangannya, katakan kepada suami, bang, aku nggak akan bisa tidur kalau engkau nggak ridho sama aku. Wa idza ghadibti raddaituki. Kata Abu Darda, kalau engkau yang marah, aku yang akan berusaha membuatmu jadi ridho. Kata Abu Darda, kalau nggak seperti itu, nggak lama rumah tangga kita. Karena masalah itu akan datang. Kemudian Al-Imam Ahmad menyebutkan bahwa 90%, 9/10 akhlak mulia itu terletak di taghaful. Taghaful itu artinya pura-pura nggak ngelihat, pura-pura nggak dengar. Jadi pasangan hidup kita melakukan kesalahan, jam. Mungkin suami ibu-ibu salah ngomong ya, yang kemudian menyakiti hati. Padahal kalau sudah ngomong salah ini diingat sampai puluhan tahun jamaah sama istrinya. Bang, kau ingat bang, 20 tahun yang lalu? 20 tahun yang mana? Dia masih sampai ada seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara kaleng Pepsi. Ada sih.
Nih istri telepon suami. Di Arab ya, di Arab mereka dulu sebelum diboikot di Pepsi, mereka suka sama Pepsi. Dia telepon, bang, jangan lupa ya kalau pulang bawain Pepsi. Kata suaminya, siap. Sudah mau pulang ke rumah, mampir ke minimarket, dia belanja banyak cuma buat kebutuhan rumah, udah dibawa ahlan sama istri. Istrinya keluarin semua belanjaan suaminya. Mungkin ada 10 item ya mah, yang gak ada Pepsi ya mah. Suaminya lupa. Kata istri, bang, mana Pepsi? Astagfirullah, lupa anak. Engkau memang kayak gitu bang. Ingat dulu aku pernah minta ini bang. Engkau juga lupa. Aku pernah minta ini, engkau nggak kasih. Tapi kalau kakakmu yang minta, engkau kasih. Kalau ibumu yang minta, engkau kasih. Terus ya. Suaminya ngomong, buang anak lupa. Enggak bang. Engkau memang nggak cinta sama aku. Udah mulai terus dia mah. Suaminya capek mengatakan, udah, engkau aku ceraikan. Maka tolong kita ini berusaha aja untuk menjaga rumah tangga ini. Ada hal-hal yang remeh, tutup mata. Jangan kemudian dibesar-besarin. Ada istilah orang Arab itu. Ada suami yang kalau marah, ja'ala minal habbati qubbah. Masalah yang hanya satu butir jadi seperti kubah besar gitu aja. Tolong kita berusaha untuk, mungkin istri salah ngomong tentang keluarga kita. Kadang-kadang dia sakit hati sama ibu kita, mertua, kemudian dia ngomong yang nyelekit, ya pura-pura nggak denger. Lu Ustaz, nggak bisa, ini masalah kehormatan. Bukan masalah, ini masalah rumah tangga yang harus dijaga. Sebagaimana engkau berbuat salah, dia juga berbuat salah gitu. Barakallahu fikum. Dan semoga yang belum dikasih anak, Allah kasih anak ya, yang soleh-soleha. Tentang harta halal untuk keluarga. Saya suami bekerja di bank di bagian yang dibutuhkan umat masyarakat Indonesia, khususnya bagiannya itu proses pembukuan uang rupiah. Apakah masih diperbolehkan, karena yang kita tahu umat masyarakat ini membutuhkan kualitas uang rupiah yang bagus. Pembuatan uang rupiah. Wallahu a'lam bishawab jamaah. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Ketika dia nggak ada urusan sama riba di tempat tersebut, dia memang urusannya mencetak uang, membuat uang tersebut yang untuk disebarkan ke masyarakat, semoga nggak ada masalah. Tapi wallahu a'lam, bisa ditanyakan kepada ustaz lainnya. Saya ingin bertanya, seorang istri akan sepenuhnya milik suami. Lalu bagaimana merubah mindset seorang wanita, istri, untuk tidak takut terhadap hal tersebut? Sahih jemaah. Istri itu jadi milik suami. Sampai orang tua tidak bisa memisahkan putrinya sama suami. Kalau dia mau memisahkan lewat jalur apa? Pengadilan, lewat hukum. Oleh karena itu pesan Asma binti Abu Bakar, dia mengatakan, an-nikahu riqqun falyandur ahadukum inda man yariqqu karimatahu. Nikah itu seperti perbudakan. Tapi bukan perbudakan, tapi maksudnya dia dimiliki. Maka hendaklah setiap orang itu melihat kepada siapa dia nikahkan putrinya. Maka buat wanita yang mungkin takut ya berkaitan dengan pernikahan, nanti dia dimiliki oleh suaminya, jangan salah pilih suami. Ketika ada seorang bertanya kepada Hasan al-Basri, dia ngomong, anak punya anak ini banyak yang melamar gitu. Kan kadang-kala anaknya cantik, anaknya pinter, banyak yang melamar. Siapa yang aku pilih jadi
menantuku dan suami anakku. Hasan Basri mengatakan, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan pernah engkau menikahkan putrimu kecuali kepada seorang laki-laki yang bertakwa, yang takut sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? In ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbaha lam yadhlimha. Suami yang bertakwa itu kalau dia cinta sama istrinya maka akan dimuliakan istrinya. Tapi kalau dia nggak suka sama istrinya, suami yang bertakwa tidak akan mendolimi istrinya. Kenapa? Karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah para wanita ketika memilih pasangan hidup cari yang punya dua, agamanya baik, akhlaknya mulia. Bagaimana cara tahu akhlak yang baik? Ya, jangan di masjid. Oh, di masjid semua Masya Allah, ini dari tadi dengerin ya, Masya Allah, kayaknya dia akhlaknya baik. Enggak, di masjid ini untuk tahu agama seseorang. Jadi kalau untuk tahu agama seseorang, tanya sama imam masjid. Siapa imam masjid di sini? Nah, yang jadi khotib Jumat biasanya siapa? Nah, tanya sama ustadz yang khotib. Kenapa? Kalau imam itu nggak ngelihat ke belakang, lihatnya ke depan. Tahu nggak sama yang di belakangnya imam? Kadang-kadang nggak tahu. Tapi khotib tahu. Tanya, kenal sama fulan? Itu tetangga masjid Mubarak sana. Oh fulan, ya anak kenal, Masya Allah dia. Biasanya anak kalau khutbah kedua baru datang dia. Itu kalau kepingin tahu agama seseorang. Tapi kalau mau tahu akhlak, tanya sama sohibnya, tanya di tempat kerjanya, gimana fulan? Wallahi fulan selalu kalau kita makan bersama dompetnya ketinggalan. Ada kan jamaah-jamaah yang dompetnya selalu ketinggalan, jamaah. Allahu Akbar. Maka jangan takut. Allah mensyariatkan pernikahan ini untuk kebaikan kita. Cuma jangan salah pilih pasangan hidup. Dan alhamdulillah banyak orang berumah tangga, rumah tangganya baik-baik saja. Ketika suami setiap marah lalu mengusir dari rumah, apakah termasuk menceraikan? Bolehkah kita untuk lebih tegas meminta cerai sekalian agar tidak mengulangi mengusir tiap marah? Iya. Kepada para wanita, bisa enggak membuat suami tidak marah? Perempuan itu punya enggak sesuatu yang bisa membuat suaminya tidak marah? Punya enggak? Punya, sama. Yang tidak dimiliki orang lain. Kadangkala perempuan ini tahu suaminya marah, dia bantah. Akhirnya suaminya lebih marah lagi, ngusir. Lu Ustaz, masalahnya remeh Ustaz, anak punya rejali dari dulu kayak gitu. Alhamdulillah kalau dari dulu, berarti engkau sudah tahu. Orang itu udah punya pengetahuan suami anak ini biasanya marah kalau apa? Kalau kopi habis. Bapak-bapak marah sama istri kadang-kadang karena apa? Sarapan belum siap, baju ternyata belum disetrika. Adalah masalah-masalah remeh. Ustaz, masalah cuma pecinya nggak ketemu, Ustaz, marah-marah. Istri kalau suaminya tanya mana peci, jangan katakan wallahu a'lam. Itu bikin suami marah. Mana peciku? Wallahu a'lam bishawab. Ketika suami mengatakan mana peciku, dia sedang minta tolong dicarikan. Tapi bahasanya sulit, dia mau ngomong minta tolong. Maka tolong difahami. Dan juga para laki-laki, kalau istrinya mengatakan, Bang, kayaknya aku sudah gak kuat sama kau, Bang, pulangkan aku. Oh gitu, ahlan wa sahlan. Ana udah bosen juga. Istri ketika ngomong gitu, sebenarnya istri sedang ngomong, perhatikan aku lah Bang, peluk aku lah Bang. Cuma istri sulit ngomong kayak gitu. Tapi ada laki-laki yang tell me nggak paham-paham, kasih minum air dulu dia, biar paham dia. Maka gitu aja. Maka nasihat Anda buat yang bertanya,
Tolong ketika suami marah dan suami selalu mengusir, mulai malam ini jangan pernah bikin suamimu marah. Bukan pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Bolehkah kita untuk lebih tegas meminta cerai sekarang? Ini memang mau perang. Enggak, rumah tangga ini untuk saling melengkapi. Sayang rumah yang harus dibangun ini kemudian dibangun bersama-sama harus dihancurkan sama setan. Dan ingat, di antara keberhasilan setan yang paling disukai iblis itu ketika berhasil memisahkan dua orang yang saling mencintai. Maka tolong bagi yang bertanya, kalau suaminya marah, engkau diam paling tidak. Kalau suami ngajak engkau ngomong, katakan, iya bang, aku mohon maaf bang, astagfirullahaladzim, iya bang, aku akan berubah. Lama-kelamaan suami akan tenang. Tapi kalau engkau bantah, jadinya seperti ini. Maka nasihat anak, ingat para wanita, engkau punya sesuatu yang bisa membuat suamimu tidak marah. Dan kalau sudah menikah bertahun-tahun, insya Allah udah tahu dengan kebiasaan suaminya. Jadikan ilmu itu untuk menundukkan suami. Sampai ada sebuah permisalan ya, seorang yang datang ke seorang guru mengatakan, anak punya suami ini suka marah, ini itu gimana cara menundukkan dia? Oh gitu, kata Syekh, datangkan kepadaku 3 kumisnya singa. Ini permisalan ya, mungkin bukan kejadian tapi permisalan. Akhirnya sang istri ini tertantang karena dia cinta sama suami. Dia berharap bagaimana suaminya bisa baik sama dia, tunduk sama dia. Ya udah, kehidupan rumah tangga yang biasa aja, nggak perlu marah-marah. Akhirnya sang istri berangkat ke kebun binatang, ke kebun raya atau apa. Dia minta izin untuk ngasih makan itu singa. Tiap hari dia datang, dia kasih makan itu singa. Lama-kelamaan singa itu kenal jemaah. Ketika datang, kasih makan, datang makan, sampai bisa deket ngasih makan, nggak digigit sama singa. Ketika singanya tidur, dielus-elus, digunting kumisnya. Dia bawa ke gurunya, ini tuan guru, sudah saya bawa 3 helai kumis singa. Kata gurunya, ya Allah, singa tunduk sama engkau, suamimu nggak bisa. Suamimu nggak lebih jahat dari singa gitu loh. Jadi perempuan ini mampu, binatang aja bisa ditundukkan, suaminya tidak lebih buruk. Tapi kadang-kala wanita punya ego mengatakan, enggak usah, dia yang tidak menghormati anak. Bagaimana engkau menghormati suamimu? Hargai suamimu, senangkan suamimu. Semua yang bisa kau berikan kepada dia. Insya Allah dia tunduk, sambil berdoa memohon kepada Allah SWT. Bagaimana istri bersikap? Kalau lebih besar istri yang nanggung nafkah, kadang saya ikhlas, kadang tidak. Minta sarannya Ustaz. Subhanallah jamaah, tidak semua dikasih rezeki yang lapang. Ada yang suaminya miskin tapi istrinya kaya. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau bersama Khadijah. Tapi bagaimana Khadijah mendudukkan Nabi SAW sebagai pemimpin di rumah dan sebagai seorang suami. Jadi istri yang punya suami nafkahnya lebih sedikit, niatkan sodakoh buat suami. Daripada kau sodakoh keluar, niatkan sodakoh buat suami. Tapi juga harus dipelajari jamaah. Ada suami yang malas. Ada yang tanya sama anak tadi, Ustaz, ini ada seorang istri dikasih tiap bulan sama suaminya 100.000. Sebulan kasih 100.000. Akhirnya istri yang apa yang dia lakukan? Pinjam sana, pinjam sini ya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suami tetap ngasih 100.000. Lama-kelamaan istri nggak kuat. Akhirnya istri mau ngomong sama suami. Loh, seharusnya dari dulu udah ngomong sama suami, Bang, 100.000 ini nggak cukup. Cukup buat beli beras, ya udah kita tiap hari makan beras sudah. Ketika token listrik habis, jangan diisi. Katakan, Bang, nggak ada. Kalau istri nggak punya, jangan membebani diri dengan pinjam sana, pinjam sini. Kecuali dia punya sesuatu yang akan dia bayarkan nanti.
Terus kalau istri punya, niatkan sedekah membantu suaminya. Apalagi kalau suaminya punya banyak kebaikan, ya udah diniatkan sedekah. Semoga dengan itu rumah tangganya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, hidayah itu kita tunggu kedatangannya, apa kita yang jemput hidayah itu? Kita berusaha, tapi tidak semua usaha itu menghasilkan. Kenapa? Karena yang punya hidayah cuma Allah. Makanya kita harus berdoa. Tadi sholat maghrib kita katakan ihdinas siratal mustaqim, 3 kali kita baca. Bentar lagi 4 kali kita baca. Besok pagi kita baca 2 kali minimal sholat subuh. Sholat duhur kita baca 4 kali, asar 4 kali. Hidayah itu dipinta. Jadi kadang-kadang sebagian orang itu diajak ke masjid, fulan yuk ke masjid, belum dapat hidayah, ada doakan dia. Mungkin belum dapat hidayah, dia minta didoakan, tapi diajak. Tugas kita adalah hanya menyampaikan. Tapi ini pertanyaan terakhir jamaah, apakah seorang anak perempuan dia punya pacar dan orang tuanya berdosa karena membiarkannya? Ahibati fillah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkan mereka dari api neraka? Allimuhum wa adibuhum. Ulama mengatakan ajarin mereka, didik mereka. Maka orang tua tidak boleh membiarkan. Orang tua harus mendidik anaknya. Ketika anaknya sudah besar dan waktunya nikah, nikahkan anaknya. Panggil laki-laki itu, engkau serius. Dalam agama Islam itu yang ada menikah cuma. Oh iya, cuma ana belum mampu sekarang ini. Ya udah, dinikahkan sekarang, walimahnya tunda. Jadi walimah itu nggak harus bersamaan dengan akad nikah. Karena ada orang yang nggak punya fulus buat walimah. Sekarang ini kadangkala mahar sama walimah lebih banyak mana habisnya? Walimah. Padahal sejatinya walimah itu ada warung apa depan sini? Hah? Warung kopi, ada gorengan sana. Iya sudah. Habis sholat isya, ya Allah jamaah, gorengan sama kopi, tafadhol, walimah buat anak. Silahkan, khalas. Walimah itu artinya makan, undangan untuk makan. Tapi tadi orang tua yang melihat kayaknya Ustaz kalau nikahnya diresmikan belum, ya udah dinikahkan secara syariat. Atau kalau mau resmi silahkan, tapi mereka umpamanya ya jangan punya anak dulu, mereka masih kuliah, udah mereka kuliah tapi sudah halal jamaah. Karena terus terang kita ini kadangkala mencegah kemungkaran itu tidak bisa menghabiskannya, tapi paling tidak mengurangi kemungkaran itu terjadi. Maka para orang tua hendaklah berusaha memberikan pemahaman kepada anaknya. Terus anak punya anak lulus pondok setahun yang lalu, anak ngomong sama dia, syuf waladi, kalau ente sudah dia menikah ngomong sama abang Zuhad. Orang tua yang punya kelebihan harta, nikahkan anaknya coba. Kenapa? Mereka adalah penerus kita. Jangan kata, tunggu selesai kuliah, tunggu ini. Ya, kalau memang anaknya mampu menahan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau nggak mampu, nikahkan jamaah. Nikah itu tidak bertentangan dengan kuliah. Nikah itu tidak bertentangan dengan urusan masa depan anak-anak, enggak. Bahkan mendukung mereka. Allah akan berikan berkah. Makanya doa untuk orang yang menikah apa? Barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakuma fi khair.
diberkahin sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.